Labirin struktur yang dirancang dengan sistem berliku, rumit, penuh jalan buntu. Ada arsitektur yang menantang logika umat manusia. Dinding-dinding yang dibangun bukan untuk menopang atap atau melindungi dari angin, tetapi untuk membingungkan dan menjebak. Ketika seseorang melangkah ke koridor batu ini, otak manusia yang biasa memetakan ruang tiba-tiba kehilangan kesadaran akan di mana keberadaannya. Di sebelah kanan jalan buntu, di sebelah kiri dinding kosong. Lalu muncul perasaan yang menakutkan, seolah-olah kita tidak sedang sendirian. Kita terbiasa menganggap labirin sebagai teka-teki anak-anak dalam majalah atau dekorasi taman yang indah yang terbuat dari semak-semak yang dipangkas. Namun, ribuan tahun lalu, orang kuno sudah membangun labirin. Mereka membangun struktur ini bertujuan untuk menyembunyikan apa yang ada di tengahnya, atau agar siapapun yang masuk tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Mengapa orang-orang kuno yang mengetahui astronomi dan matematika menghabiskan banyak waktu, tenaga untuk membangun struktur aneh seperti itu? Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan dari labirin spiral batu yang misterius di utara, gua-gua bawah tanah Kreta tempat legenda lahir, struktur kompleks raksasa Mesir, hingga katakomba yang penuh misteri. Berikut, labirin paling aneh dan menakutkan sepanjang sejarah. Labirin Pulau Kreta. Perjalanan kita dimulai di Kreta, di reruntuhan Istana Knossos, sebuah bangunan dengan koridor dan tangga yang sangat besar, di mana mitologi Yunani Theseus dan Minotaur secara tak terduga berbenturan dengan arkeologi. Arkeolog Inggris Arthur Evans pada bulan Maret tahun 1900 mulai penggalian besar-besaran di Pulau Kreta, dengan tujuan menemukan kota legendaris Raja Minos. Tetapi apa yang dia temukan sangat mengejutkan. Ia menemukan reruntuhan bangunan yang tidak menyerupai istana-istana biasanya di zaman kuno. Di bawah lapisan debu yang berabad-abad, tak hanya terdapat rumah seorang penguasa. Itu adalah istana raksasa yang sangat kompleks. Bangunan selebar 22.000 meter persegi memiliki lebih dari 1.500 kamar yang terhubung menjadi jaringan yang kompleks. Seperti kisah legenda sang pahlawan Theseus, benang Ariadne, Minotaur. Namun jika kamu melihat penggalian sebenarnya, bangunan ini jauh lebih menakjubkan dengan tata letak yang tidak biasa. Istana Knossos adalah sebuah bangunan dengan sistem bertingkat yang kompleks. Di sini ditemukan pipa ledeng, saluran pembuangan, dan teknologi lainnya yang jauh lebih maju di zamannya. Koridor yang berliku-liku, tangga menuju ke tempat yang tidak ada, dan lorong-lorong di antara ruangan dirancang sedemikian rupa sehingga seseorang akan kehilangan jejak jika berada di sini. Tak kalah mengejutkannya, jendela di langit-langit dengan cahaya yang menembus ke semua lantainya yang menciptakan permainan bayangan yang semakin membuat orang bingung. Para skeptis percaya tidak ada tujuan tersembunyi di bangunan istana selama berabad-abad. Namun, teori lain mengatakan, bangunan ini diciptakan dengan sengaja yang bertujuan untuk menyembunyikan rahasia keluarga raja. Konon, Raja Minos menugaskan proyek pembangunan ini kepada sang ahli Daedalus. Ia ditugaskan untuk membangun benteng secara terbalik. Biasanya, tembok dibangun untuk mencegah seseorang masuk. Namun, di sini, Daedalus menciptakan tempat yang sulit untuk ditinggalkan. Tata letak ruangan itu sendiri dimaksudkan untuk membingungkan dan mempengaruhi persepsi siapapun yang berada di dalamnya. Ini adalah upaya pertama dalam sejarah menggunakan ruang sebagai alat pengaruh. Penelitian modern di Ruinosus juga mengungkapkan misteri lainnya di bangunan ini, yaitu penggunaan suara. Sistem koridor batu sempit dan ruangan bagian dalam bertindak sebagai pengeras suara. Ketika seseorang memasuki tempat ini, suara akan bergema terdengar tidak seperti biasanya. Dinding batu di dalam ruangan memantulkan suara yang sumbernya serasa ada di mana-mana. Gema itu tidak langsung hilang tetapi menyebar ke seluruh ruang bangunan dan sulit untuk menentukan dari mana asalnya. Sehingga mengganggu konsentrasi seseorang,
membingungkan, dan akhirnya memicu kecemasan dan ketakutan, bahkan lebih daripada kegelapan. Para pembangun zaman kuno mungkin memahami bagaimana suara mempengaruhi manusia. Pada tahun 1979, arkeolog menemukan artefak di bagian barat istana. Artefak itu ditemukan mengarah pada pandangan baru tentang tujuan situs tersebut dibangun. Di fondasi bangunan, ditemukan jejak yang menunjukkan sisa-sisa sebuah pelaksanaan ritual kuno. Ini mungkin merupakan ingatan masyarakat tentang peristiwa sejarah nyata. Kreta adalah tempat di mana bumi sering bergetar. Penduduk kuno merasakan gemuruh bumi sebagai suara elemen bawah tanah, kekuatan dahsyat yang perlu ditenangkan. Dalam hal ini, labirin itu lebih dari sekedar rumah yang rumit. Itu adalah sebuah kuil. Koridornya yang berliku-liku bisa jadi merupakan bagian dari ritual penting kala itu. Sebuah simbol labirin kapak danda yang gambarnya menghiasi dinding istana bertuliskan labirin. Ini adalah tempat untuk mencari dan memilih jalan. Hanya mereka yang mampu mengatasi rasa takut dan kegelapan diizinkan mencapai pusatnya. Labirin Hawara, peta alam baka yang hilang. Jauh di bawah pasir Mesir yang panas, tersembunyi sebuah teka-teki raksasa yang penuh misteri. Sebuah kompleks yang luasnya sekitar 70.000 meter persegi, setara 10 lapangan sepak bola, dibangun dari batu padat. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, sejarawan Herodotus mengunjungi situs ini. Ia terkesima, menulis dan menggambarkan labirin ini bahkan melampaui kehebatan piramida Giza. Tempat ini memiliki 3.000 ruangan yang berliku-liku. Mustahil bagi siapapun menemukan jalan dan arah tanpa pemandu. Dinding-dindingnya ditutupi desain-desain yang rumit, dan pintu batu beratnya saat dibuka akan menghasilkan suara seperti guntur. Mengapa tata letaknya begitu kompleks dan tidak nyaman? Jawabannya terletak pada pandangan dunia orang Mesir kuno. Bagi mereka, seluruh hidup adalah persiapan untuk kematian. Bagi Firaun Amenemhat III, labirin ini bukanlah istana untuk hidup, tetapi peta duat atau dunia akhirat. Menurut kitab kematian Mesir kuno, orang yang sudah mati jiwanya harus menempuh jalan sulit, melewati 12 gerbang dan menghindari jebakan. Labirin ini adalah perwujudan dari jalan ini, peta dunia lain yang diukir di batu. Tapi nggak cuma sampai di situ, labirin ini juga berfungsi sebagai sistem keamanan yang cerdik. Di bagian bawah tanah terdapat sarkofagus para raja dan mumi buaya suci. Pertahanannya sudah dipikirkan matang. Lorong-lorong palsu, lubang tersembunyi, dan perangkap suara untuk memastikan perampok tidak mengganggu kedamaian para dewa. Sayangnya, situs ini ditinggalkan, terbengkalai, dan dijarah batuan dan marmernya untuk konstruksi lain. Ide pembangunnya sederhana, mudah untuk masuk ke abadian, tetapi mustahil untuk kembali. Hingga kini, hanya sisa peninggalan reruntuhan yang terlihat di permukaan, menjadikannya salah satu misteri besar yang belum sepenuhnya terungkap. Labirin Vavilons, penjara roh di Laut Putih. Jika orang Mesir membangun dinding raksasa untuk memisahkan dunia hidup dan mati, di utara Rusia yang keras, orang-orang kuno punya cara yang lebih halus namun jauh lebih mengerikan. Di Kepulauan Solovetsky, tersembunyi ratusan spiral batu misterius yang disebut Vavilons atau Babilonia. Spiral-spiral ini sudah ada sejak ribuan tahun. Tingginya bahkan nggak sampai selutut kamu. Kamu bisa dengan mudah melangkahinya. Nggak ada pagar, nggak ada kunci. Tapi muncul pertanyaan, mengapa orang zaman dulu rela menghabiskan waktu mereka hanya untuk menyusun batu di pantai yang kosong? Jawabannya ada pada kepercayaan kuno mereka. Batu-batu ini bukan dibangun untuk menjebak tubuh manusia, tapi untuk menjebak roh. Nenek moyang mereka percaya bahwa roh jahat hanya bisa bergerak dalam satu arah, garis lurus.
Garis lurus adalah jalur serangan, jalur anak panah, sesuatu yang gak alami bagi alam semesta. Karena itulah, labirin ini dibangun di dekat makam sebagai filter gaib. Roh yang mencoba keluar akan dipaksa mengikuti jalur batu yang melingkar. Mereka akan berputar, kehilangan arah, dan akhirnya terperangkap selamanya di dalam spiral, gak bisa menemukan jalan kembali ke desa untuk mengganggu yang hidup. Tapi, labirin ini punya rahasia lainnya. Suku Pomor menggunakan spiral ini sebagai ritual keberuntungan sebelum memancing, menganggapnya sebagai perangkap simbolis untuk ikan. Bahkan para dukun di sana masuk ke pusat labirin untuk melakukan perjalanan ke dunia roh. Dan yang paling penting setelah itu, bagaimana cara untuk kembali dengan selamat. Katakomba Paris, kota tulang yang membisu. Lupakan sisi romantis Paris yang kamu tahu. Di bawah kafe-kafe mewah dan jalanan yang sibuk ini, terdapat sisi gelap yang gak banyak orang berani menyentuhnya. Katakomba Paris, sebuah labirin raksasa yang tidak dibangun dari semen atau bata, tapi dari sisa-sisa 6 juta manusia. Di sini, kamu nggak cuma berjalan di lorong kuno. Kamu sedang berjalan di antara dinding yang terbuat dari susunan tulang yang disusun rapi hingga ke langit-langit. Paris memiliki jaringan terowongan sepanjang 300 km. Tapi ini rahasianya. Hanya 1% yang dibuka untuk turis. Sisa 99% lainnya adalah area terlarang yang gelap dan menyesatkan. Banyak pintu rahasia tersembunyi di penjuru kota, mulai dari ruang bawah tanah bar hingga di dalam terowongan metro yang menuju ke zona terlarang ini. Sekali kamu salah belok di labirin tanpa nama ini, suara teriakan kamu gak akan pernah sampai ke permukaan. Suara kamu akan ditelan oleh jutaan tulang yang membisu. Konon, menurut cerita penduduk setempat tentang mereka yang pernah masuk secara ilegal, gak pernah ditemukan lagi. Di bawah sini, kamu sedang berjalan di dalam sejarah yang terkubur, di mana setiap dinding punya mata yang mengawasi, yang menyimpan berjuta misteri yang menakutkan.